So the first, what is project? Apa sih yang dimaksud dengan project? Apakah project itu bangun jembatan gitu? Atau kaitannya dengan sekarang lagi pandemi ya, para medis atau dari dunia kedokteran banyak sekali melakukan penelitian terkait dunia kesehatan atau COVID-19. Atau ini yang paling sering yang dulu selalu saya yang saya pahami dulu waktu saya kuliah, di masa saya di 2000, waktu saya masuk 2001, ini mata kuliah pilihan waktu itu, project management, jadi belum menjadi mata kuliah wajib ya. Kalau pilihan ya tergantung ya, apa kita mau ambil TA-nya tentang itu atau enggak gitu. Apa tentang bangunan, biasanya kita bila bicara tentang project, pasti kebanyakan mikirnya tentang bangunan, gedung-gedung gitu. Atau mungkin buat pembangkit listrik, entah itu tenaga uap, tenaga air, dan seterusnya. So what is project exactly? Project itu punya dua ciri khas, adik-adik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, adik-adik. Bodoh banget. Okay. Hai Syafina, how are you in Bali? Ini Syafina dari Bali bukan ya? Oke. Jadi yang pertama, the project is unique product, service, or result. Dia ada sesuatu yang unik, dan project itu bukan hanya sekedar produk, tapi ada 3 hal terkait project ya. Jadi produk, service, atau results. Project itu akan producing deliverables. Jadi kalau nanti adik belajar Manpro, kalau di kita di semester 5, mungkin ada yang baru selesai ngambil ya semester 5 di Ganjil ini. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang digunakan gitu. Saya juga ketemu vocabularies itu, new vocabularies dari sini sangat banyak, salah satunya tadi ya, deliverables, hasil kerja. Hasil kerjanya di sini nanti bisa tangible atau intangibles. An objective is defined as an outcome toward which work is to be directed. Jadi tujuannya adalah kita dalam proyek kita pasti punya tujuan, tetapi ingat bahwa proyek itu tadi deliverables-nya, main deliverables-nya bisa jadi dia produk, bisa jadi dia service, ataupun results. 3 hal itu main deliverables-nya ya. Jadi kalau produk misalnya tadi buat bangunan, jembatan, kelihatan. Services, seperti teman saya yang bekerja di Telkomsel, jadi kalau suatu saat ada budaya Telkomsel, mereka punya departemen R&D, Research and Development. Nah, teman saya kerjanya di departemen itu yang sehari-hari bicaranya tentang project gitu ya, pengembangan terkait pelayanan Telkomsel. Kalau results ini a service to be performed, kalau result to be obtained, ya salah satu bentuk results itu seperti penelitian, jadi hasil. Misalnya dalam bentuk dokumen gitu, atau analisis, atau mungkin survei gitu. Nah, itu dalam bentuk results. Jadi 3 main deliverables itu dikatakan sebagai project, tapi dia harus unik. Unik artinya selalu berbeda satu dengan lainnya. Deliverables tadi kalau bahasa sederhananya, kalau di bahasa Indonesia kalau kita cari gitu searching dia nggak ketemu bahasa ininya ya, translate-nya. Tapi kalau di kita biasanya kita bilang hasil kerja. Jadi kalau di dalam hasil kerja tadi bisa jadi tangibles yang terlihat ataupun intangibles. Salah satu intangibles adalah kalau adik ngerjain project, diakhirkan buat laporan pertanggungjawaban ya, LPJ ya, kalau kepanitiaan gitu. Nah, dari membuat LPJ itu biasanya kalau kita atau teman-teman yang ngerjain project itu ada yang intangibles, disebut lesson learned salah satunya. Apa sih yang kita dapatkan dari ngerjain project ini? Jadi ada pelajaran yang kita dapatkan dari project tersebut yang kita tulis di LPJ kita. Itu salah satu yang disebut sebagai intangible. Jadi di dalam membuat project tadi akan banyak sekali hasil kerja atau deliverables. Main deliverables misalnya kita mau buat bangunan,
hasil akhirnya pasti akan jadi bangunan, misalnya bangunan 2 lantai. Tapi membuat bangunan 2 lantai itu banyak deliverables lain yang kita hasilkan. Mungkin meeting minutes, gitu ya. Setiap minggu ada meeting, ada notulennya, itu deliverables. Kemudian laporan itu sendiri, LPJ itu sendiri adalah deliverables. Kemudian mungkin sebelum sampai ke tahap sana kita harus melakukan survei-survei dulu dan seterusnya, itu deliverables. Jadi setiap kegiatan yang ada hasil kerjanya itu disebut sebagai deliverables, baik tangible ataupun yang tak terlihat, intangibles. Okay, repetitive elements may be present in some project deliverables and activities. This repetition does not change the fundamental and unique characteristic of the project. Jadi maksudnya setiap project, misalnya buat bangunan nih, atau buat jembatan, secara umum kalau yang konstruksi biasanya kegiatannya hampir sama ya. Kalau kita buat bangunan pasti dimulai dari fondasi, nanti ada kolom-kolomnya gitu ya, terus kemudian pasang bata dan seterusnya gitu. Jadi secara umum kalau kayak konstruksi kegiatannya pasti sama. Misalnya di sini office buildings can be constructed with the same or similar materials by the same or different teams. Jadi boleh jadi kalau kita ngerjain kayak di lab ya kalian, project yang dikasih banyak, timnya itu tuh juga orangnya, atau mungkin kita gunakan material yang sama, tetapi projectnya beragam atau berbeda-beda. However, each building project remains unique in characteristics. Jadi meskipun sama-sama buat bangunan, tetapi boleh jadi bedanya di lokasi, desainnya, environment, situation, people involved. Timnya mungkin boleh sama, tapi karena tempatnya berbeda, stakeholder-nya jadi beragam. Misalnya kita ikut pekta gitu ya, jadi panitia pekta, atau kalau saya dulu setiap kepanitiaan saya selalu ikut ya, mau pekta fakultas, universitas, nggak ada temennya ikut aja gitu. Yang paling sering saya ikutin adalah aksi ya, saya 2 kali jadi bendahara di aksi waktu itu. Jadi kegiatannya kan sama ya tiap tahun. Is that a project? Ya, karena lokasinya berbeda. Kalau kita kemah ya, kemahnya beda-beda tempatnya. Kemudian desain acaranya juga ada yang berbeda dan seterusnya. Nikah, that is a project. Sama-sama pakai adat Jawa misalnya, tapi masih ada yang unik. Sama-sama Jawa, mungkin di makanannya berbeda, tempatnya pasti berbeda, desainer pakaiannya berbeda dan seterusnya. Jadi meskipun sama judulnya, tetapi pasti ada satu hal yang unik gitu. Kalau nggak unik, berarti dia bukan project. Gitu ya. Jadi kalau kalian ngerjain TA, nanti sama-sama nih temennya ngerjain pakai, kalau di sini mungkin misalnya pakai Python ya, sama-sama nih pakai Python. Si A pakai Python, si B pakai Python, atau pakai machine learning. So what is the unique of your project? You have to define that one, and you have to clarify or explain to the judges or the lecturers gitu ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan pertanyaan pertama nanti kalau TA mesti gitu ya, dosen penguji ngapain ngerjain ini gitu ya, untuk apa ngerjain ini gitu, kita mau lihat keunikan apa, udah banyak nih yang pakai Python, terus kenapa harus ngerjain ini. Nah itu harus kita jelaskan. Uniknya punya saya adalah gitu. Lagi pada PKM ya, mungkin kemarin udah pada ngumpulin ya kan, idenya mungkin hampir-hampir mirip gitu. Nah terus para reviewer pasti akan melihat keunikan project ini, kayaknya udah banyak kayak bicara tentang pengolahan plastik, oh tapi ini suatu hal yang berbeda. Mungkin itu akan membuat kalian masuk nanti sampai ke Monef mungkin insya Allah. Oke, yang kedua, temporary. Jadi namanya project, ciri khas keduanya adalah temporary. Temporary itu artinya dia punya start and ends. Jadi kalau kegiatan tidak ada start and ends, sudah pasti dia bukan project. Atau dia ada mulainya, tapi nggak ada akhirnya gitu ya, nggak tahu kapan berakhir, maka itu bukan dikatakan project. Pengerjaan tugas akhir Anda menjadi satu project yang hasilnya tadi bentuknya results gitu ya. Meskipun bahasa Indonesianya results itu ya hasil, tapi di dalam project result itu tadi bentuknya salah satunya adalah dalam bentuk ini ya, paper gitu.
Jadi kalau TA Anda pasti ada start-nya. Jadi kalau ada surat TA tuh tertuliskan mulai tanggal berapa, nanti berakhir sampai tanggal berapa. Temporary does not necessarily mean a project has a short duration. Jadi bukan maksudnya temporary itu dia waktunya singkat. Gak jarang project yang mega project itu bertahun-tahun, tetapi dia jelas ya kapan mulai dan kapan berakhirnya. Oke, jadi dua kata kunci dalam project. Tadi yang pertama, project itu unik, hasilnya dapat berupa produk. Produk itu sendiri boleh jadi kita bukan produk itself ya, tapi komponennya juga dapat menjadi satu project. Jadi misalnya kita mengembangkan chip dari satu komputer, gitu, atau laptop. Jadi kita nggak the whole laptopnya, tapi mengembangkan prosesornya, gitu. Jadi itu juga satu project. Six Sigma, nanti kalau mungkin ada yang mau ikut atau mau ngerjain project tentang Six Sigma, gitu ya. Kemudian atau dengan saya pakai skor mengukur kinerja rantai pasok, itu kan hasilnya hitungan ya, jadi bukan produk gitu. Oke, setelah kita tahu bahwa project itu unik dan temporary, nah hal yang paling utama sebelum kita mulai project, we have to understand the project initiation. Kalau di bahasanya project gitu ya, di proposal itu disebut sebagai business need. Bisnis di sini bukan terkait dengan uang ya, tapi bahasa sederhananya mungkin latar belakang gitu. Jadi kalau saya pernah ikut satu grant hibah dari luar negeri, di proposalnya itu dia kasih pertanyaan, why is this urgent? Jadi kita menawarkan jadi ada grant sekian, misalnya sekian juta rupiah gitu ya. Kemudian kan kita tawarkan judul. Nah setelah judul itu kita harus menjelaskan. Pertanyaan cuma itu, why is this urgent? Bukan sekedar necessary atau important, tapi mendesak. Nah why-nya itu kalau menurut dari project, ini base-nya saya dari Project Management Institute ya adik-adik. Jadi di luar negeri itu ada dua organisasi besar terkait dengan project management, satunya PMI, Project Management Institute, dan ada juga yang dari Princeton. Princeton itu singkat saya dari bukan dari Amerika, dari Eropa, misalnya dari Inggris gitu ya. Nah untuk yang ini saya basicnya ngambilnya dari PMI, Project Management Institute. Why-nya ini menurutnya PMI itu ada 4. Jadi kita minimal 1 dari 4 alasan ini nanti yang kita tuliskan secara gamblang data dan fakta. Seperti kalau ngerjain TA itu di latar belakang itu tulisan isinya tuh tentang data dan fakta. Kenapa kita mau meneliti terkait hal tersebut, Six Sigma di perusahaan itu, kenapa pentingnya Six Sigma dan seterusnya misalnya gitu. Nah, kalau si project ini tadi ya, meet regulatory, legal, or social requirements. Mungkin project itu atau perusahaan itu, suatu perusahaan melakukan project karena ada peraturan pemerintah yang harus mereka patuhi gitu. Misalnya universitas karena masa COVID, maka semua mungkin kalau kalian belum ada yang pernah ke FTI ya, sekarang FTI lagi banyak pembenahan mulai dari kelasnya dan seterusnya oleh Pak Dekan. Salah satunya juga untuk nanti kalau kita masuk lagi, insya Allah desainnya di ganjil tahun ini, insya Allah gitu ya, akan mulai lagi di ganjil. Jadi sebelum itu kalian datang balik ke kampus, maka universitas akan melakukan berbagai macam proyek terkait ini meet regulatory. Atau mungkin social requirements, ada permintaan dari masyarakat terkait dampak misalnya perusahaan itu buang sampah atau buang limbah sembarangan gitu ya. Jadi kemudian ada desakan dari masyarakat sehingga dia harus membuat pengolahan limbah yang lebih baik untuk di satu proyek. Kemudian satisfy stakeholder request or needs, ini salah satu yang kalian lakukan karena TA biasanya relate to lecturers project gitu. Jadi kalian ngikutin dengan maunya project dari dosen gitu. Atau kalau contoh yang lain misalnya kalau bangun rumah gitu ya, kan kita yang mau ya. Jadi tukang-tukang atau tim yang beresin rumah kita itu ngikutin dengan kemauannya kita. Create, improve, or fix product, processes, or services. Nah ini
terkait pengembangan produk atau mungkin create. Jadi memang belum pernah ada, kita create minimal salah satu dari keempat ini atau boleh lebih gitu. Dan yang terakhir, implement or change business or technological strategies. Jadi kalau kondisi pandemi sekarang, most of the big company in the world, mereka harus sudah mulai aware terkait contingency risk gitu ya, atau risk management plan-nya. Jadi kalau dulu mereka punya risk management plan lebih ke arah bencana, misalnya bencana alam. Nah sekarang kita dapat bencana, tapi bencananya dalam bentuk wabah gitu, pandemi. Jadi perusahaan waktu itu saya pernah ikut satu workshop gitu ya terkait supply chain, mau nggak mau harus memperhatikan hal tersebut gitu. Jadi dilakukanlah project di sana. Nah ini harus ada. Jadi kalau mahasiswa PKM saya biasanya minta mereka ngikutin dari sini. Jadi kalau menjelaskan latar belakang, kita ikut yang mana nih, kalian mau create improve tapi relate ke sini enggak? Create improve-nya itu ada kaitannya dengan peraturan pemerintah enggak misalnya, atau yang lain gitu, atau mungkin ada legal or social requirements misalnya. Jadi saya coba menerapkan basic project ketika bagi mahasiswa PKM saya yang kemarin dan yang sekarang juga begitu. Jadi kalau ini nggak ada, artinya gini, kalau kita nggak tahu ngapain kita ngerjain project, so why do you do the project? Gitu. Jadi itu menjadi hal basic banget. Kita harus tahu hal ini adik-adik. Jadi kalau nanti kalian ngerjain TA juga itu, pertanyaan paling awal masih di sini. Kenapa ngerjain ini? Gitu ya. Kalau kalian tadi bilang unik, itu tapi harus relate juga. Urgensinya ada di mana ngerjain penelitian tersebut atau ngerjain project itu. Gitu. Oke. Oke, tadi sudah tahu tentang ciri khasnya project, kemudian kita harus punya project initiation. Setiap yang kita kerjakan, sebenarnya nggak terkait project ya, apapun yang Anda lakukan harus punya alasan. Kenapa masuk UII, kenapa harus ke UII, why is it urgent, kemudian kenapa ngambil teknik industri gitu. Emang nggak ada jurusan lain gitu ya. Kan Anda harus punya alasan. Mungkin di awal sebagai anak SMA belum dapat gitu. Atau ya tadi ya masih belum punya gambaran besar tentang apa itu industri misalnya. Tapi setelah masuk 1 tahun, saya cukup yakin kan pasti sudah mulai merasakan kenapa ini menjadi satu hal yang penting ya buat saya begitu. Ada yang mau share dikit, Fahrul? Why did you choose UII? Project initiation. Kenapa? Kemarin kalau kenapa milih UI, karena salah satunya kan UI dulu salah satu universitas swasta yang terbaik ya Bu. Jadi kemarin dulu ya. Ya, kemarinnya itu. Salah satu universitas yang terbaik gitu Bu. Oke, turun lagi. Why industrial engineering? Kemarin sih bingung mau ada pilihan, tapi ada 2 pilihan. Itu yang pertama ada farmasi, tapi karena ada satu lain hal jadi pindahnya larinya ke TI Bu. Karena aku lihat juga dari prospeknya juga bisa meyakinkan gitu, dan pas terjun emang sepertinya alhamdulillah cocok gitu. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin di awal belum dapat begitu bayangan ya karena baru, tapi harapan saya apalagi sekarang bukan anak baru lagi ya, baru semester berapa nih sekarang? Masuk semester 6 Bu. 6 gitu. Itu wah ini udah masa-masa kritis nih kalau buat saya semester 6. Karena you have to find out your project. Jadi project initiation-nya harus dimulai dari sekarang loh adik-adik yang ngerjain TA. Kalian sudah harus desain nih, karena kalau semester 6 nilainya nggak bagus, nggak punya kesempatan buat remet semester 8, karena asumsinya semester 8 kan kalian udah harusnya udah selesai gitu ya gitu. Jadi ini harus all out lah, push yourself limit, gimana caranya semuanya dapat A kalau bisa, kalau enggak minimal amin atau turun dikit lah gitu. Karena nggak punya kesempatan lagi untuk remet, maksudnya di semester berikutnya. Ikut remedial, kalau bagus alhamdulillah, kalau enggak otomatis itu tadi udah the last chance itu adalah di remedial.
Terus yang kedua, sudah mulai nih dilihat-lihat gitu ya, kira-kira mau mengambil tentang apa, mata kuliah pilihan harus sudah dipastikan mendukung TA-nya gitu, nggak sekedar oh ini gampang dosennya, oh ini nggak ada prasyaratnya, nanti ujuk-ujuk di belakang ngambil 4 terus harus dipotong gitu kan, karena harus 3 aja yang dimasukin ke transkrip. Terus saya sayang dengan waktu dan juga rupiah yang dikeluarkan. Jadi semester 6, bagi yang sekarang semester 6, harus perhatikan itu. KP kalau bisa relate to TA, sehingga nanti inline gitu, datanya bisa langsung dilanjutkan. Sehingga bukan mikirin TA itu nanti di semester 8 mau TA apa ya, waduh itu boleh aja sih, tapi udah kalau preconditionnya di situ, itu you have to crash your project gitu, jadi crashing, dimampatkan gitu ya. Tapi kalau bisa mulai dari sekarang udah didesain, tinggal setahun lagi ada yang kurang lebih ya, tahun depan berarti sudah insya Allah kalau lancar sudah lulus gitu, amin. Project management, so kenapa project itu harus di manage, harus diatur? Oke. Nah, project management ada 4 hal yang perlu yang dibutuhkan untuk mengatur. Knowledge, what is known as particular field learned through education. Jadi kita harus punya knowledge-nya. Nggak jarang di luar sana yang menyatakan dirinya project manager. I'm not a project manager, but at least I know what is the project management. Karena di luar sana banyak yang ngerjain project atau mungkin sudah punya level tertentu gitu ya di perusahaannya terkait project, tetapi nggak paham tentang atau basic-nya atau knowledge-nya gitu. Kemudian skills, particular ability, expertise, ability to do something well arising from talent, training, and practice. Terus kita punya knowledge, kita punya skills. Skills-nya banyak ya, jadi nggak cuma yang hard, tapi juga soft skills-nya. Kemudian tools, jadi kita juga harus paham terkait peralatan, misalnya software, Excel spreadsheet, kemudian internet. Yang paling gampang Excel ya, karena nanti di dunia kerja Excel akan sangat banyak digunakan. Jadi harus kalau softwarenya nggak ada, misalnya SPSS gitu, ya kita bisa pakai software. Ngerjain market basket analysis, ratusan data masih bisa pakai Excel meskipun mungkin agak butuh waktu gitu. Jadi kita harus bisa menguasai tools-nya. Kalau di project salah satunya, kalau yang sudah ikut Manpro, adalah Microsoft Project. Jadi bisa tahu critical path-nya, mana sih jalur-jalur kritis yang harus saya perhatikan, dan seterusnya gitu. Dan tekniknya, jadi project ini bagi saya, semua yang kita pelajari di dalam dunia di dunia industri atau di mata kuliah teknik industri, itu akhirnya dipakai di project adik-adik. Misalnya di awal tadi ya, sebelum kita melakukan project atau merjain project, mungkin kita melakukan survei dulu, jadi ada voice of customer, ada cost and analysis, ratio benefit untuk analisis cost and ratio benefit, kemudian analisis yang lainnya di awal gitu. Jadi tools and tekniknya sangat banyak, dan bahkan sekarang ada yang disebut sebagai Lean. Nah, Lean Project Management. Kemarin saya membuat satu tulisan terkait Lean Project Management. Jadi bagaimana menggabungkan metode atau konsepnya Lean gitu ya, merampingkan waste di dalam mengerjakan project gitu. Karena project tadi penuh dengan ketidakpastian, itu udah pasti. Yang pasti di dalam project adalah ketidakpastian gitu ya, pasti ketemu dengan ketidakpastian, uncertainties-nya sangat banyak gitu. Misalnya yang sekarang nih, saya ikut satu project hibah dari Inggris yang harusnya dikerjakan tahun lalu dan selesainya project itu di tahun ini gitu ya, di awal tahun. Tapi karena ada pandemi, semuanya berubah, project-nya nggak bisa dikerjakan gitu. Jadi timnya tuh dari berbagai negara yang kita harusnya ketemu di satu negara A gitu ya untuk kerjain, nggak bisa ke sana gitu. Jadi harus ditunda dalam setahun. Nah, ketika kita punya ketidakpastian itu ya, sekarang masanya kalau bahasanya di project agile ya, lincah. Agile itu
yaitu adaptif dan fleksibel. Nah, 4 hal ini yang harus kita kuasai untuk mengatur satu project. Knowledge oke, tapi skills-nya, khususnya yang kaitannya dengan soft skills, tools ya, hard skill, kita bisa pakai software dan seterusnya, dan juga teknik, metodologi, framework, dan seterusnya. Nah, di dalam project management, jadi bisa lihat ini ya, ini disebut sebagai portofolio. Jadi kalau kayak Indonesia, Pak Presiden itu sudah buat portofolionya pengembangan Indonesia dalam 5 tahun masa beliau gitu. Nah, di bawah portofolio itu nanti ada namanya program. Program, ada disebut sebagai program manager ya, ada program gitu. Di bawah program, di situ ada project, nanti ada project manager. Mungkin misalnya nih project 2 dan 3 itu punya program untuk mendukung program A. Mungkin program pengembangan Pulau Sumatera misalnya gitu ya. Di masa saya waktu saya masih di Medan gitu, karena saya di Medan, nggak pernah kami punya yang namanya kereta api itu antar provinsi ya, Dedi. Saya baru merasakan kereta api antar provinsi itu waktu sudah kuliah di Jogja atau di Jawa gitu ya. Kayak saya tuh kayak wah gitu ya ngelihat waktu pertama kali masuk ke Jawa atau Jogja ini gitu. Karena kalau kamu antar provinsi kita naiknya kalau nggak mobil pribadi ya naiknya bus gitu ya. Kereta apinya cuma di dalam ini aja provinsi aja, nggak ada yang lintas provinsi gitu. Jadi ini project-project di project-project ini mungkin mendukung untuk program tertentu dan kemudian program ini mendukung ke portofolio. Beginilah bentuk mega project-nya gitu. Jadi kalau misalnya lab itu punya project, itu adalah untuk mengembangkan program dari jurusan. Program-program jurusan itu untuk mengembangkan portofolionya fakultas. Jadi bisa dibayangkan ya, tiap-tiap jurusan itu sebagai program. Di bawah jurusan itu akan banyak program-program lagi mungkin yang sub-subnya, atau mungkin langsung ke project-project. Jadi semoga bisa dibayangkan gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai project life cycle, adik-adik. Jadi, kalau ngerjain project itu, belum tentu kita ngerjain the whole project. It is a project itself, jadi project itu, starting the project itu project, organizing and preparing itu project sendiri, carrying out the work itu project sendiri, dan ending the project itu satu project sendiri. Jadi, di dalam life cycle project itu ada 4 fase. Yang masing-masing ini adalah project. Starting the project, ketika kita mau, misalnya ya, UII mau membuka sebelum naik ke atas, kan UII pasti akan melakukan dulu ini ya, lahan mana yang akan dibeli atau yang akan digunakan untuk membangun kampus terpadu gitu. Nah, jadi sebelum ke sana melakukan project ini dulu pasti. Atau misalnya contohnya pom bensin UII. Nah, pom bensin UII itu kan sebelum sampai di situ akan ada berbagai macam proses yang dilakukan atau project, starting the project. Misalnya tadi melakukan cost and benefit analysis, melakukan SWOT analysis gitu. Karena ada beberapa pom bensin sekitar Kaliurang dan seterusnya gitu. Dan akhirnya terpilihlah tempat itu. Itu satu proyek sendiri, kan keluar results-nya ya, tadi deliverables-nya mungkin dalam bentuk results ya, dalam bentuk dokumen-dokumen, hasil dari perhitungan kami dan seterusnya gitu ya. Terus dari situ lanjutlah, udah ketemu tempatnya, organizing and preparing, dibuatlah timnya, dipersiapkan nanti stakeholder-nya, dari mana yang akan membuat atau vendor yang akan kita gunakan dan sini di organizing and preparing. Ini satu project sendiri. Sudah itu kemudian the next-nya carrying out the work. Itu project sendiri, membuat project-nya gitu. Membangun pom bensinnya tadi sampai jadilah diinstal semuanya, jadi selesai. Ending the project. Nah, ending the project itu satu project sendiri lagi. Karena ketika project selesai bukan langsung say goodbye gitu ya. Akan ada, kalau ada di mungkin kemarin pernah
ketika dibuka ada soft opening dulu gitu ya, kayak nyoba dulu gimana respon masyarakat dan seterusnya. Kalau kita bangun rumah biasanya ending the project itu 3 bulan adik-adik. Jadi 3 bulan itu masa kalau nanti ada kerusakan misalnya di perumahan itu yang punya boleh klaim ke developernya untuk terkait kerusakan rumahnya. Jadi 3 bulan tuh garansi yang diberikan yang diberikan dari developer misalnya kalau untuk perumahan-perumahan gitu. Jadi ending the project itu sampai nanti selesai projectnya. Jadi kalau kayak bangun rumah itu 3 bulan dari project rumah selesai, serah kunci kepada pemiliknya misalnya, kemudian sampai 3 bulan nanti kalau nggak ada sampai 3 bulan itu baru dikatakan project selesai. Artinya sampai disitulah memang endingnya gitu. Jadi bukan saat terima kunci itu. Nah, di dalam mengerjakan tiap fase project ini, itu ada langkah-langkah pengerjaan project yang sebagai proses grup. Nah, proses grupnya ini tadi initiating, planning, executing, monitoring, controlling, ini PDCA ya, jadi monitoring, controlling, kemudian closing proses. Jadi kalau kalian mau mengerjakan TA sekarang, maka inisiatifnya udah harus dimulai. Kalau menurut saya dari sekarang sudah dimulai tadi gitu. Ya, udah difikirkan KP-nya mau tentang apa atau di perusahaan mana. Jadi kalau bisa inline tadi dengan TA-nya. Kemudian semester 7 itu planning, kalian sudah mungkin tanya-tanya dosen mana yang bisa atau available, mungkin ada ngobrol-ngobrol dulu, Bu, Pak, saya rencana ini kira-kira gimana dan seterusnya misalnya begitu ya. Terus kemudian kalau ada tempat penelitiannya mungkin bisa ditanya dulu ke sana prosesnya gimana. Nah, itu udah di planning di sini. Kemudian kalau tadi ada butuh dana, nah ini sini juga sudah harus dibuat di planning. Kasih tahu orang tua, saya nanti mau TA tentang ini, mungkin akan beli alat misalnya atau apa gitu, kebutuhan dananya sekian. Nah, gitu. Jadi jangan ketika butuh baru mak butuh lah buat beli ini gitu kan, pusing sama mamanya kan. Kalau ada uang ya oke, nggak ada uang gimana. Jadi planningnya tuh udah itu salah satunya tadi udah buat cost estimation gitu, paling nggak udah kasih tahu kemungkinannya dan seterusnya gitu. Nah, executing-nya itulah di bulan 8. Ya, itulah di bulan 8 semester 8 ketika adik-adik sudah masuk bisa ke INTA. Jadi ketika ke INTA itu sudah executing adik-adik. Jadi bukan di planning, bukan di situ lagi, udah jalan. Jadi sebenarnya udah setengah jalan tuh di sini. Bahkan biasanya kalau saya ya untuk beberapa mahasiswa tuh udah sebelum mereka masuk semester 8 ada beberapa yang udah ngubungin saya ketika semester 7 itu udah diskusi-diskusi dulu gitu. Terus kemudian waktu masuk semester 8 itu kayak mereka sudah ngambil data karena di bab 1 2 3-nya udah dicicil dikit-dikit waktu yang di awal dari semester 7 itu gitu. Nah, kemudian monitoring controlling lah ya. Jadi kita cek kalau ada yang kurang dan seterusnya. Khususnya tadi balik lagi ya karena proyek itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi kayak sekarang ya semua kakak angkatan Anda yang tadinya gak kebayang dulu mikirnya ya TA-nya lancar, tiba-tiba semuanya terbatasi, bahkan ada yang baru mau mengerjakan KP karena perusahaannya nggak buka dan seterusnya gitu ya. Udah ngerjain TA, tempat penelitiannya juga susah didatengin dan segala macam gitu. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Jadi ini harus monitoring controlling di sini yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan closing proses. Closing proses kalau TA ya berarti adik-adik udah pendadaran terus melakukan revisi biasanya maksimal 2 bulan. Jadi kalau mahasiswa saya ngerjain TA itu biasanya 6 bulan itu dari Kein itu udah including dengan selesai revisi. Biasanya saya gitu ya. Jadi saya kejar mereka 4 bulan itu selesai ngerjain, kemudian daftar pendadaran, kemudian 2 bulan itu ngerjain revisi, jadi 6 bulan surat itu keluar untuk TA, bismillah selesai 6 bulannya dengan revisinya gitu. Saya biasanya kejarnya kayak gitu.
karena kalian juga punya hak untuk selesai tepat waktu, gitu ya, seperti yang kalian harapkan. Gitu. Jadi itu yang saya coba lakukan. Oke, knowledge area-nya. Nah ini, jadi tadi ya kita butuh pengetahuan kan, ngerjain project tuh bukan sekedar ngerjain gitu aja gitu. Ada knowledge-nya di situ. Ada 10 area knowledge yang harus kita kuasain. Oke. Nah, kemudian hal yang penting lainnya adalah stakeholder, adik-adik. Stakeholders are the people involved in or affected by project activities. Jadi yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari project kita, gitu ya. Kalau dalam project, stakeholder-nya beberapa seperti project sponsor, project manager, project team, bahkan opponents atau lawan kita, gitu, itu juga adalah stakeholder kita. Jadi kalau kayak Airbus sama Boeing, mereka ngerjain project itu, saya pernah baca ya, buat pesawat itu bukan 1-2 tahun, minimal 10 tahun. Jadi dari 10 tahun yang lalu, misalnya kalau sekarang tiba-tiba launching satu jenis pesawat baru gitu, itu udah dikerjakan dari minimal paling sedikit 10 tahun yang lalu, itu udah dimulai. Jadi bayangkan ya, jadi kalau yang ikut PKMGT gitu ya, kalau kata Pak Azam, itu idenya kan untuk diimplementasikan 10 tahun ke depan tuh masih relevan gitu. Ide tersebut gitu. Jadi kita sudah memikirkan 10 tahun depan tuh akan kayak gimana. Nah, begitu bayangkan 10 tahun dan sudah pasti change-nya akan sangat banyak ya, karena nggak jarang tiba-tiba kita sudah mikirnya seperti itu, ternyata oponen kita udah launching duluan gitu. Jadi mata-matanya kan banyak kayak Cina dan Amerika dan Rusia gitu ya, mata-matanya di mana-mana gitu. Yang sini ngerjain rudal paling canggih, ternyata di sana lebih canggih lagi, terus buat lagi gitu-gitulah yang terjadi. Jadi stakeholder ini menjadi sangat penting. Kalau kan ngerjain TA, stakeholder Anda selain tadi dosen, bimbing, orang tua gitu ya, karena nggak jarang mungkin tersendat sedikit karena kondisi orang tua, kondisi keluarga misalnya gitu. Jadi tiba-tiba menghilang gitu ya, nggak jarang sih mahasiswa begitu. Yang lain lagi, stakeholder yang lain kira-kira siapa? Kalau ngerjain TA nih, ada orang tua, ada ini dosen pembimbing, ada tempat penelitian, perusahaan yang mau diteliti, apalagi atau siapa lagi stakeholder-nya? Teman yang bisa support, Bu. Teman, oh iya itu ya. Itu nggak jarang ya masuk di kata pengantar gitu ya. Terima kasih kepada gitu teman-temanku dan sesnya gitu. Kalau itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang biasa dikomentarin sama ini cuma buat ini aja sharing sama penguji itu ya. Itu kalau tiba-tiba cuma ada satu nama gitu. Ini udah sipit curigation, ini mesti something strong ini kan. Cuma nama dia sendiri kepada si A, terima kasih atas supportnya. Ini udah pasti pacarnya lah ini ya, karena namanya cuma sendiri gitu. Nah itu saran saya dihindari ya adik-adik. Jadi masukin aja ke lembar persembahan kalau memang ini ya, kalau memang spesial sekali gitu. Tapi kalau kata beberapa dosen nggak usah ditulis karena belum tentu kawin sama dia ya kan. Jadi nanti tulis nama dia, rupanya kawin sama orang lain gitu. Jadi ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Nah, betul teman. Nah tadi terkait dengan pasangan itu juga stakeholder karena nggak jarang juga semangatnya turun ketika dihubungin gitu ya, udah hilang karena tadi ditinggal nikah lah sama pacarnya atau diputus sama pacarnya, terus down. Itu nggak jarang loh adik-adik ditemukan gitu, di teknik industri ada atau di jurusan lain juga ada. Jadi ya itu harus diperhatikan gitu ya. Oke, banyak kali nih, inilah 10 knowledge area-nya. Kenapa dari nomor 4? Karena kalau di buku tadi chapter 1, 2, 3-nya bicara tentang project management gitu ya. Introduction-nya. Jadi ada project integration, scope, kita harus tahu scope kita mau ngerjain apa nih penelitiannya. Kalau misalnya kayak bangunan ya, kita udah punya scope statement, itu sangat penting kalau di project. Karena scope itu yang kita pegang, bahwa kita ngerjain project cuma itu aja gitu, dan itu tertulis nanti di project charter atau di
bahasa Indonesia piagam project. Jadi project sponsor itu akan kasih project charter sebagai bukti bahwa Anda kita tunjuk sebagai project manager untuk mengerjakan project ini. Jadi misalnya kalau bangun rumah, nanti tertulis itu ya, project ini bertujuan untuk membangun rumah 2 lantai dengan luas sekian. Nah kayak gitu, yang akan dilaksanakan selama 1 tahun mulai dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Nah, itu pegangan project manager tuh di situ. Jadi kalau bilangnya tadi di situ, yaitu harusnya itu yang dikerjakan. Jadi nggak boleh ngerjain yang lain. Nah, nanti adik-adik juga harus pastikan nanti kalau misalnya ngerjain TA. Saya biasanya kalau scope itu udah tadi, karena initiation-nya udah mahasiswa yang ngubungin saya tuh biasanya di semester 7 ada yang udah ngubungin gitu. Udah ada diskusi-diskusi, jadi perubahan scope itu udah kita bahas di situ. Jadi ketika masuk semester 8 itu udah tinggal lanjut aja gitu ngerjainnya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder. Nah, adik lihat ya di sini, di initiating itu yang aktivitas yang dilakukan cuma 2, develop project charter, jadi kita kasih ini ya piagam project, artinya kita kasih dokumen kepada resmi bahwa si A kita tunjuk sebagai project manager gitu. Saya di PMI Indonesia Chapter kemarin kita punya project management challenge ya. Ada 8 tim dari UU Teknik Industri yang ikut, tapi 2 tim yang masuk 10 besar. Di dalam project PMC itu meskipun kayak panitiaan, tapi kita treat sebagai project. Jadi project manajernya itu Mas Ayas, kalau ada yang kenal, Mas Faras, saya manggilnya Ayas, itu project manajernya. Sehingga dari PM Indonesia Chapter itu ada membuat project charter yang diberikan kepada PM. Dan kita manggilnya PM ya, bukan ketua gitu, PM, project manager. Dan ada juga Mbak Shelly yang dari Siman juga tim di PMC waktu itu. Jadi itu adalah project di apa yang mahasiswa-mahasiswanya atau timnya itu kalau yang koor-koor itu kita panggilnya tim leader gitu ya. Jadi ada departemen misalnya event gitu ya. Mbak Shelly itu tim leader untuk event dan seterusnya. Nah, itu kita pakai dengan bahasa project gitu. Dan mereka kagetnya luar biasa ya, karena para PMIIC itu kan memang orang-orang di bidang project. Jadi tensionnya itu terasa sekali ke ini ya, ke bawah atau ke Ayas dan timnya gitu. Tapi alhamdulillah sudah selesai kegiatannya. Cuman sekarang di bagian closing di sini, lagi ngerjain closing. Nah, di initiating, develop project charter, dan di sini. Jadi setelah kita tahu kita mau ngerjain project apa, langkah selanjutnya adalah menulis atau identifikasi stakeholder. Gitu. Jadi stakeholder itu sudah kita lakukan di bagian initiating. Jadi tadi ya kita initiator kita udah tahu nanti, Anda tahu ya, kita udah kayak menentukan perusahaan mana yang mau kita datangin untuk penelitian kalau TA. Tadi kalau orang tua kita sudah kayak ngasih mungkin sedikit introduction, misalnya nih mau jadi TA nanti ya, Mak kayaknya nanti TA aku harus balik ke Jogja deh misalnya gitu ya, kenapa nak, bla 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 misalnya. Jadi udah disampaikan dulu dan seterusnya ke pasangan ya, stakeholder tadi udah yang Dek, nanti kalau kita ngerjain TA, abang nggak usah hubungin dulu ya, gitu kan. Daripada nanti kita bertengkar, jadi kita break dulu ya. Wah, sebenarnya mau putus ya kan, tapi bilangnya break. Biasanya begitu ini bahasanya perhalus. Tapi itulah, jadi stakeholder harus kita identifikasi. Kenapa? Karena stakeholder ini sangat penting adik-adik. Mereka akan sangat mempengaruhi pengerjaan proyek kita. Jadi kalau adik-adik lihat, kalau ada yang masih ingat Jogja ya kan, mungkin kalian sudah lama sekali meninggalkan Jogja ini, jadi lupa. Di Jalan Paiurang ini, di bagian sebelah kanan dari atas itu ada proyek apartemen itu yang mangkrak, ya kan, yang nggak jalan. Mungkin ada yang masih ingat ya, kanan jalan dari atas gitu. Nah itu dari tahun 2012, 2013 itu sudah mulai proyeknya. Terus pada masa itu banyak lah yang yang demo ya masyarakat sekitar, jadi buat spanduk-spanduk lah menolak apartemen dan segala macam gitu. Tapi dia terus berusaha berjalan, cuman nggak jalan-jalan ya.
Jadi kayaknya berbagai usaha yang dilakukan, marketing segala macam, tetap nggak berhasil gitu. Jadi stakeholder-nya tadi ya, salah satunya masyarakat sekitar itu sangat menolak adanya apartemen tersebut. Waktu itu banyaklah spanduk-spanduk yang dipasang di site tersebut ya, menolak gitu. Jadi begitu pentingnya stakeholder adik-adik. Makanya ketika nanti udah melakukan project initiation, identify stakeholder-nya, kemudian mungkin lakukan pendekatan-pendekatan, entah itu ke orang tua tadi atau yang lain-lain. Ketika nanti mereka sudah clear semuanya, baru di planning gitu ya. Mungkin kalau ke perusahaan harus buat proposal dan seterusnya gitu. Oke, project constraint. Yang namanya project pasti punya batasan. Kalau nggak ada batasannya, kalau misalnya budget nggak ada batasannya, berarti dia sultan ya kan, uangnya tak terbatas gitu. Jadi kalau yang project pasti ada batasannya, scope-nya gitu, risk, resource, quality, budget, dan schedule. Semuanya ada batasan. Ada start and ends-nya, kemudian budgetnya juga, quality-nya, tapi ini biasanya saling ini ya, trade off ya. Kalau kita mau kualitasnya bagus gitu, mau nggak mau cost harus dinaikkan gitu, karena ada material yang pasti mahal misalnya. Atau quality mau bagus, kita mau pakai resource yang tenaga-tenaga ahli ya kan, bayarnya mahal. Waktu saya ngerjain project di Medan, waktu itu saya pertama kali kerja, bukan pertama kali ya, waktu itu ya habis lulus saya dapat kerja di satu local company, construction company di Medan. Saya ditempatkan di purchasing staff, adik-adik. Jadi waktu itu kita buat project-nya adalah buat ini ya, clubhouse. Jadi ada satu perumahan yang dikelilingi oleh lapangan golf. Nah, yang untuk buat lapangan golfnya itu didatangkan dari luar negeri gitu. Karena menurut pemilik kan kayaknya nggak ada yang mumpuni lah ya, karena harus tahu tentang rumputnya. Jadi project manager dari luar negeri ya, rumputnya, terus jarak hole-nya, lubang-lubangnya, dan seterusnya lah gitu. Dan risk, nah ini ya, kayak ini tadi sekarang pandemi, semua project, beberapa teman suami saya bekerja di project di Jakarta, kayak misalnya di Adikarya gitu, pemerintah, untuk project-project yang sedang jalan, kalau itu memang urgent, misalnya jalan tol gitu, itu tetap dilanjutkan. Tapi kalau project-project perumahan itu agak dihentikan, jadi dananya dialihkan untuk membantu pemerintah terkait ini ya, keuangan untuk vaksin kayak kemarin dan seterusnya gitu. Jadi constraint-nya ada di sini, risk. Sehingga adik-adik harus memperhatikan ini. Kalau schedule pasti ya kurang lebih kalian 6 bulan usahakan. Nah, cost-nya ini juga gitu. Misalnya Bu, kalau saya nggak datang ke Jogja, saya ngerjain TA-nya di tempat saya, boleh nggak Bu? Gitu. Oh ya, boleh, apa yang ditawarkan gitu ya. Jadi itu harus dibahas nanti ketika di project initiation gitu. Quality juga gitu ya, mungkin dosennya inginnya pakai tools ini, tools itu, tools ini, tools itu gitu. Nah, harusnya kalian juga punya sampaikan bahwa saya mampunya, biasanya saya gitu ya, saya kalau ada ngasih project saya tanya, saya punya project ABC, coba direnungkan gitu ya, sholat istikharah seminggu, kira-kira project mana yang mau dikerjakan gitu. Jadi saya biasanya minta mereka untuk berpikir dulu gitu, mampu nggak ngerjain. Misalnya saya kasih, misalnya nggak mau ngerjain MBA, pakai Python Bu, iya. Terus atau business intelligence, bisnis ya BI gitu ya, BI. Coba baca-baca dulu. Terus setelah seminggu datang lagi, ada yang mungkin nggak bisa Bu, saya kalau yang ini dan seterusnya gitu. Jadi ya itulah yang saya perhatikan. Oke. Baik. Nah, ini the PMI Talent Triangle. Jadi kalau menurutnya PMI, sebagai seorang project manager ya, seorang project manager, dia harus punya ini technical project management. Ini udah pasti, kita harus punya kemampuan di sini tadi, technical project management tadi terdiri dari knowledge, skill, tools, and technique. Jadi harus menguasai di situ. Strategic and business management, kemudian dan tak kalah penting adalah leadership. Jadi 3 hal utama ini yang menurut dari PMI itu menjadikan seorang project manager itu menjadi project manager yang sangat bagus atau baik lah gitu. Oke, the last but not least,
Ini saya ambil dari satu workshop gitu. Masa pandemi ya adik-adik. Masa pandemi semua project mau nggak mau melakukan koordinasinya secara online. PMC, project saya baru selesai ini bersama tim tadi ya, PM-nya Mas Ayas dari UII Teknik Industri. Tapi timnya tuh gabungan dari beberapa universitas ya, yang dari UGM, yang dari UII juga gitu. Gak mudah untuk bisa menjalankan ini. Proyeknya mundur adik-adik karena yang harusnya 2020 itu dilaksanakan September 2020, tapi mundur baru aja diselesaikan tanggal 5 Februari kemarin gitu pelaksanaan PMC-nya. Tetap namanya PMC 2020, even though we conducted in 2021 gitu ya. Kapan diinisiasi proyek ini? Di awal tahun 2020. Saya ingat banget di bulan Februari. Terpilihnya Mas Ayas itu di 2020 waktu itu ya, masih baru masuk semester 8. Sampai dia lulus, saya pendadaran gitu. Proyeknya belum mulai, maksudnya proyeknya belum selesai gitu ya. Begitulah yang terjadi dalam masa pandemi gitu. Tetapi yang paling harus dilakukan adalah trust. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan proyek di masa pandemi ini, communication is the most important thing. Nggak di masa pandemi pun ini yang paling utama sebenarnya, communication. Terlebih lagi ketika masa pandemi, karena kita komunikasinya hanya lewat telepon, lewat Zoom, atau kadang lewat chat gitu ya, nggak jarang terjadi noise ya. Saya mau bilang apa, mungkin di sana lagi nggak enak, dapatnya atau nangkepnya jadi berbeda gitu. Dan itu terjadi adik-adik. Jadi ketika mengerjakan itu clash ya timnya gitu ya. Bahkan waktu saya 2019 itu salah satu tim yang mana mahasiswanya dari UGM itu tanda kutip berani loh ini apa namanya mengeluarkan semuanya di WhatsApp waktu itu ya. Tapi itu aja kondisinya offline ya. Jadi wah ibu nggak tahu ya. Waduh. Tapi saya bersyukur ya, artinya meskipun meledak-ledak, jadi selama ini itulah yang dia simpan gitu. Atau dia bilang dia menyuarakan teman-teman yang lain gitu ya, karena kan mereka sambil masih kuliah, mereka harus mengerjakan proyek. Di saat yang sama tensionnya berbeda karena dari atas itu menerapkan ini seperti the real project gitu. Jadi table of trust ini yang paling utama, trust your team gitu. Jadi kalau Anda kerjain project di dalam lab sekarang, you have to trust your team. Menurut dari sini dia bilang trust itu ada seperti table ya, table of trust ada 4 kakinya. Kalau satu aja hilang udah pasti tablenya goyang. Openness, say what you think, show how you feel, reveal, be transparent, open up, invite, accept. Gitu. Salah satu teman saya PMI Indonesia Chapter namanya Mas Arif, mungkin pernah ikut waktu itu ya IP Talk waktu itu seminar, beliau pernah jadi pembicaranya, kerjanya di Selam Bersih di Arab Saudi. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dari Undip ya S1-nya. Nah terus beliau bilang, saya nanya gimana sih Mas selama masa pandemi ini ngerjain project gitu ya. Ya challenge-nya itu tentang komunikasi ya, karena kan dia sebagai tim sebagai project manager. Sebenarnya ketika kita jadi project manager, communication itu jadi hal yang paling utama gitu ya. Gak jarang teman-teman saya project manager bilang mereka itu jadi kayak teman curhat gitu ya. Misalnya si A kenapa performanya menurun, ternyata anaknya lagi sakit, jadi dia kalau datang ke site itu ke project mukanya kayaknya kusut dan seterusnya. Nah jadi cerita yang Mas Arif itu ada satu timnya beliau dari saya dari Nigeria gitu ya. Tiba-tiba suicide ya kan adik bunuh diri gitu, semuanya jadi kaget gitu kan. Padahal kalau menurutnya beliau anaknya setiap yang tugas yang diberikan pasti selalu on time ininya ngumpulin tugasnya gitu. Jadi mereka pakainya ini ya Microsoft Team kan, karena di situ bisa disimpan file-file dan seterusnya gitu. Nah ketika itu terjadi Mas Arif tuh alert ya, jadi kayak ini alarm lah. Ini hal yang nggak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi beliau mengubah cara berkomunikasi dalam timnya tadi ya, dibuat 2 kali dalam 1 hari. Yang pagi itu meeting secara serius, nanti sore ada lagi tapi lebih santai.
kadang-kadang tetap keluar gitu ya, di Arab gitu ya, karena dia di Arab tetap keluar, misalnya ngajak beberapa tim leader gitu untuk makan siang, mungkin 2 orang ngobrol-ngobrol masalah apa yang dihadapi, kan di dalam tim leader kan di bawahnya ada tim lagi kan gitu, nanti besoknya yang lain lagi begitu. Jadi begitu yang harus dilakukan agar kenapa? Karena di masa pandemi kita jarang ketemu, dan kita jadi nggak tahu bahwa si A itu mungkin ada masalah gitu. Jadi table of trust ini yang kemarin disampaikan ketika di satu workshop di PMI. Honesty, reliability, a leap of faith. Take the risk and trust the other first. It will usually be reciprocated back. Jadi sebagai tim leader, entah siapalah Anda ya, Anda harus percaya dengan tim Anda. Biarkan mereka untuk mengerjakan yang mengerjakan gitu. Itu yang juga yang jadi note bagi saya ketika tim saya meledak gitu ya. Ketika mereka merasa kayak maksudnya karena kan bukan saya ngerjain ya, karena mereka ngerjain jadi mereka kayak saya tuh seolah-olah hanya nanya aja atau tanda kutip mungkin komplain dan seterusnya misalnya begitu gitu. Jadi saya belajar dari situ, sehingga kalau kalian sedang mengerjakan project saat ini, maka kalau di bawah kalian ada tim lagi, trust your team, let them do, because they know what they have to do. Tinggal kalian lihat-lihat sebentar, honesty gitu ya, jujur untuk menyampaikan keluhan gitu, mungkin kadang-kadang menyampaikannya kayak tadi ya, kayak tim saya jadi kayak meledak gitu ya. Terus misalnya bisa nggak ketemu ini gitu ya, ketemu sebentar kita ngobrol atau apa gitu. Terus maaf Bu, saya nggak bisa gitu. Itu saya kayak wah gimana ini ya, maksudnya dia kan mahasiswa tapi dia berani ngomong kayak gitu ke saya gitu ya. Terus saya aja emak masih bisa nyempatin beresin ini, saya pikir gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga harus tahu dia juga punya hak untuk menyelesaikan atau untuk menyatakan enggak gitu. Terlebih ketika itu hari Ahad itu mesti gitu. Tim saya ketika hari Ahad mesti, maaf Bu, saya udah ada ini, saya telepon bentar bisa, maaf Bu, saya ada acara keluarga dan ini. Kadang saya kesel gitu ya. Dalam hal saya, sok kali ini ya, cuma 5 menit aja Bu saya telepon gitu. Tapi udah begitu gitu. Dan ternyata saya harus tahu bahwa memang betul itu hari Ahad gitu. Saya lupa bahwa mereka juga punya hak untuk bersama keluarganya gitu. Jadi ya tadi ya table of trust ini yang coba saya terapkan kemarin. Karena kaitannya dengan communication, dan project sampai hari ini masih dikerjakan oleh manusia ya. Jadi mau nggak mau skill of communication-nya yang harus dilatih. Itu yang saya rasakan ketika saya jadi purchasing staff, di mana saya harus berhubungan dengan banyak supplier yang notabene supplier saya waktu di Medan itu kebanyakan adalah keturunan Tionghoa. Saya sampai harus les bahasa Hokkien karena di Medan orang-orang Chinese pakainya bahasa Hokkien ya gitu. Jadi saya harus sampai les bahasa Hokkien, saya ikutin untuk saya paling nggak tahu lah ya mereka ngomong apa gitu. Saya harus menghilangkan logat-logat Jogja saya, karena ketika saya pulang ke Medan gitu, saya masih sombong dengan Jogja saya gitu kan, dengan pakai banget, padahal di Medan pakai kali gitu. Harus saya hilangkan semua. Saya harus memanggil supplier itu bukan bapak ibu tapi cici koko karena mereka orang-orang Tionghoa. Jadi itu yang saya coba belajar, dan balik lagi communication yang bagi saya soft skill yang paling menonjol di dalam project ini. Demikian yang bisa saya sharing untuk malam ini terkait project. Saya kembalikan ke Fahrul kalau ada yang mau tanya jawab gitu ya. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa dari dosen teknik industri yang tadi menyempatkan juga, dan masih ada beberapa dosen teknik industri juga yang masih stay. Mungkin selamat datang untuk Pak Sugar, Pak Ridwan, dan juga tadi ada Bu Ira. Aduh. Selamat malam Pak Kaj, akhirnya. Bu Ira.
dan Pak Sugar. Ya. Oke, mungkin dari tadi penjelasan Bu Suci terkait project manajemen, di mana project itu adalah sesuatu hal yang unik dan juga temporary gitu. Mungkin dari teman-teman di sini juga ada beberapa angkatan ya, mungkin dari angkatan 2018 atau 2017 ke atas, dan juga ada angkatan 2019 ke bawahnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan kepada pemateri kita kali ini. Seperti itu. Mungkin dari saya mau tanya, Mas. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dari Teknik Industri 18. Sebelumnya saya di sini sebagai ya pemula di dalam project management gitu, Bu. Nah, saya tuh ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari saya latar belakangnya sebagai pemula, itu tuh kayak belum tahu, misalnya saya tuh ada mau ngerjakan suatu project, tapi saya tuh kayak nggak tahu project yang mau saya kerjain itu seperti apa, misalnya dalam stakeholder-nya, terus misalnya risk yang bakal dilaluin itu kayak apa. Jadi kayak saya belum tahu detail spesifik project yang mau saya kerjain. Dan dari hal itu, saya juga nggak ada koneksi gitu, harus tanya ke siapa. Nah, kira-kira langkah apa yang harus saya lakuin sehingga saya bisa ngerjain project ini. Terus pertanyaannya, kan di dalam project manajemen itu kita ada plan, beberapa plan, kemudian kita nentuin plan terbaiknya itu kayak apa. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri juga kita kan punya beberapa plan gitu. Dalam plannya itu apakah ada maksimal kita buat plan gitu, Bu? Terus, aduh maaf ya Bu, banyak banget pertanyaannya Bu. Terus ketika apa ya, kita kan emang sudah bikin manajemen resikonya sebelumnya. Kita udah klasifikasiin risk-nya seperti apa, terus juga kita ngontrol itu kayak gimana. Tapi ketika memang ada sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari dari resiko tersebut, apakah kita boleh untuk pindah ke plan yang lain gitu. Jadi kayak kita dari, mungkin saya lebih ngambil contoh klasiknya misalnya di dalam suatu kepanitiaan. Di dalam suatu kepanitiaan itu kita punya beberapa plan matrix dalam perjalanannya. Nah, ketika apa ya, banyak hal yang datang gitu, berarti kan kita pindah ke banyak plan matrix. Tapi dalam apa ya Bu, itu tuh kayak agak klise gitu. Salah satu sisinya kita nggak bisa ngejalanin itu karena resikonya nggak bisa ditanggulangi. Tapi di sisi lain, ketika kita pindah plan, itu kan berarti kita semakin mengulur waktu dan itu semakin nggak baik gitu. Ketika kita mengikuti bukan mengikuti matriks, tapi matriks yang mengikuti langkah kita, kayak gitu, Bu. Itu gimana? Oke, baik. Nanti kalau saya lupa, tolong diulangi lagi ya, Pak. Saya coba mengingat kembali ya. Oke, yang pertama tadi terkait mau mengerjakan project gitu ya. Kalau berdasarkan project, tadi di project initiation, itu setelah kita tahu atau kalau tadi sudah keluar yang namanya project charter, yang paling pertama kita lakukan sebenarnya adalah identify stakeholder, adik-adik. Karena nanti dari sana kita akan bisa menurunkan tiap stakeholder itu, kita akan salah satu yang kita bisa identify nanti adalah risk-nya gitu dari stakeholder tersebut. Jadi biasanya di awal, kalau untuk identify stakeholder itu di awal tuh sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau pengalaman saya yang waktu saya ngerjain waktu saya masih bekerja di local company di Medan itu ya, ketika misalnya menentukan WBS ya, work breakdown structure itu kita masukin, atau untuk risk gitu ya, tadi identify risk itu semuanya keluar dulu. Nah, brainstorm aja dulu waktu itu. Semuanya ditulis. Jadi kalau biasanya kita ngerjain project itu di waktu saya kerja tuh dipakai ini ya, whiteboard, terus pakai sticky note gitu, terus tulis, diletakin gitu. Nanti habis itu nanti kita cek kembali gitu, mana-mana yang memang main stakeholder, dan sesuai kita kelompokkan lagi. Jadi nggak langsung selesai dalam satu hari, biasanya begitu, Sinta. Sehingga kalau untuk mulai mengerjakan,
bagi saya yang pertama tadi kalau kita melihat langkah dari PMBOK itu ya, adalah di identify stakeholder itu gitu. Kalau kalian mau mengerjakan satu project mana yang mau dipilih, berarti lihat dulu dengan stakeholdernya. Kita cari stakeholder yang memang kita bisa tanda kutip kuasai gitu ya. Jadi mungkin kita belum kenal, tapi paling nggak kita mungkin bisa mencari orang yang misalnya kayak kemarin ya, waktu di PMC itu untuk cari pemateri gitu, pemateri terkait dengan temanya. Jadi kita sudah punya listnya beberapa, terus kita coba hubungin, nggak ada yang jawab, terus kita hubungin yang berikutnya, nggak bisa, hubungin lagi, dan seterusnya. Judges juga sama, kita punya beberapa nama gitu, kemudian kita coba hubungi gitu. Jadi ketika kemarin PMC itu awal dari offline jadi online, itu juga kita mengubah lagi semuanya, karena ketika yang offline kan kita ada stakeholder tempat ya, hotel gitu. Akhirnya kan nggak masuk, kita harus mengubah lagi ininya, cost estimation-nya yang awalnya kita udah agak merancang cost estimation yang offline, kita ubah menjadi cost estimation yang online, dan stakeholder-nya juga jadi ada perubahan gitu. Nah, kalau terkait dengan project, misalnya ada project ABC yang mana mau saya kerjakan, yang pertama kalau bagi saya ya, stakeholder-nya itu dulu gitu. Jadi kalau kayak kita ngerjain produk gitu ya, ngerjain produk itu kan kita bukan tentang produknya ya, tapi kita masih dulu ada nggak. Jadi kalau kayak kata waktu saya ikut satu workshop di UGM itu dari Toyota, jadi kalau dia mau beli mesin itu dia mesti tanya sama timnya, ini mesin ini, jadi ada beberapa mesin gitu ya yang mau kita beli, mesin-mesin ini yang paling sering rusak yang mana gitu. Mesin A paling sering rusak yang mana, B yang mana, C yang mana. Harganya berapa? Suppliernya ada nggak di Indonesia? Kalau ada, lead time-nya berapa? Kalau nggak ada di luar negeri, dari mana yang paling terdekat? Lead time-nya berapa? Jadi di breakdown gitu sampai nanti akhirnya nanti ketemulah dengan satu stakeholder yang akan, atau satu project atau mesin yang akan kita ambil. Jadi kalau saya analogikan begitu. Sehingga ketika kita ingin mengambil project tadi, tentukan dulu stakeholder-nya, kemudian stakeholder mana yang tanda kutip yang bisa kita kuasai, atau nanti kita bisa berkomunikasi dengan beliau gitu ya. Sehingga dari situ tujuan kita kan, project itu kan tujuan utamanya adalah satisfy stakeholder, adik-adik. Tujuan utamanya adalah satisfy stakeholder, karena stakeholder-nya banyak. Jadi satisfy ini artinya kita berusaha untuk bisa mengikuti meet the requirements of each stakeholders gitu. Jadi kalau kita bisa memenuhi tadi saya stakeholder itu, maka project itu dikatakan berhasil gitu. Itu di dalam project dikatakan begitu. Sehingga untuk memastikan can we satisfy the stakeholder needs, maka diceklah dalam tiap-tiap project tadi, who are the stakeholders, kemudian di breakdown, dan mana yang kira-kira nanti kita mampu untuk mencapai tadi atau satisfy tadi. Menurut saya itu yang pada akhirnya kita pilih. Semoga itu menjawab pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya lupa. Pertanyaan ketiga terkait apa tadi? Risk ya. Yang kedua mungkin. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua itu kan kalau misalnya nih, kita tuh di dalam project kan ada bikin plan. Nah, itu tuh ada maksimal kita bikin plan. Terus ketika kita udah bikin plan, misalnya plan pertama tuh kayak kita udah nggak bisa jalanin lagi di plan itu. Dan kita harus punya plan yang lainnya. Nah, itu boleh nggak kayak gitu, Bu? Sedangkan kita udah nentuin kayak yang pakai jalur terbaiknya itu di mana yang dikerjain kayak gitu. Oke. Kalau di project namanya change request. Jadi di dalam tiap langkah atau knowledge area, tadi ada 10 knowledge area, itu kan dalamnya ada langkah-langkahnya tadi ya. Scope itu tadi langkahnya ada berapa, nanti cost langkahnya berapa. Nah, di tiap-tiap knowledge area itu ada change request-nya. Pasti ada perubahan terkait scope-nya, bahasa di project dibilang scope creep ya, creepy gitu, menakutkan gitu. Jadi awalnya mau pakai
Python, tiba-tiba Pak Azam bilang tambah Python, tambah machine learning ya, udah tambah mual-mual muntah ya kan, udah pusing gitu. Nah, jadi change request itu pasti terjadi dalam project. Tadi udah saya bilang ya, yang pasti di project adalah ketidakpastian, gitu, uncertainties. Itu udah pasti dihadapi. Nah, makanya ada knowledge yang disebut sebagai agile. Agile kalau kata-kata teman-teman saya yang di PMI gitu ya, karena tulisannya agile kan, agile. Jadi mau nggak mau kita memang harus adaptive and flexible. Nah, biasanya change request itu udah ditulis di awal gitu. Nanti ini, jadi kita kayak forecasting gitu ya, udah meramalkan ini kalau nanti terjadi, maka kita akan membuat ini. Dan planningnya biasanya nggak cuma A and B, biasanya ada beberapa, minimal ada 3 gitu, A, B, C gitu. Jadi di tiap-tiap itu udah ada di scope nanti kalau ada perubahan gimana. Misalnya nih ya, PMC yang baru aja nih. Kita pakai telemarketer adik-adik. Tahu ya telemarketer untuk nyari sponsorship nih. Sponsorship kita udah punya target kan, sekian juta dapat sponsorship gitu. Nggak dapat gitu ya. Nggak mudah nyari sponsorship lagi masa pandemi gitu. Nah, yang kita minta bantuan telemarketer. Jadi orang ketiga yang dia cari. Jadi itu udah kita tulis di dalam planning kita. Ya, kita udah punya timeline. Kalau sampai tanggal segini kita belum dapat target minimal, maka kemudian kita akan menghubungi telemarketer gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian telemarketer pun kita kasih batas waktu sampai tanggal sekian dia harus ada kabar gitu kan. Kalau nggak ada kabar, ya berarti karena kan kita harus buat harus buat merchandise, harus ada nama-nama sponsornya kan di dalamnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika telemarketernya ada sedikit masalah di dalam MOA, Master of Agreement itu, tertulis kita akan bagi 40-60, tapi ternyata di perjalanan ada sedikit clash lah ya. Jadi ada perubahan di MOA-nya itu, kita tambah dengan addendum namanya kalau di project. Jadi kita bilang bahwa dia nggak menyelesaikan poin apa gitu di dalam agreement-nya, yang mana harusnya kita kerjain, dan kita ubah dari 60-40 jadi 30-70, 70 ke kita, 30 ke dia gitu. Jadi dia dapat sponsorship gitu, tapi dia nggak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan MOA gitu. Jadi ya memang harus ada timeline-nya pada akhirnya. Kenapa? Karena tadi yang namanya project itu ada start and end-nya. Sehingga makanya ada tools and technique yang harus kita ketahui. Misalnya tadi salah satunya critical path ya, jalur kritis, mana jalur-jalur yang nggak boleh ada delay-nya dan seterusnya. Tapi itu di planning udah kita tulis semua kalau di project. Jadi kalau ada perubahan scope yang kita lakukan apa, kalau nanti ada perubahan cost yang kita lakukan apa, kalau ada yang lain-lain kita lakukannya bagaimana. Jadi di setiap knowledge area itu harus kita lakukan sudah ada planning untuk kalau ada change itu tadi, uncertainties itu tadi. Nah, begitu. Udah pasti itu akan kita hadapi gitu ya di tiap-tiap project gitu. Nah, terkait semoga itu menjawab ya tadi ya. Terkait tentang risk juga sama tadi, kalau kita bicara tentang risk, tadi kan kita punya planning buat risk ya, pakai risk assessment gitu. Nah, di dalam risk tadi, di dalam project ada kata kuncinya. Jadi ada 4 strategi kalau di dalam risk di project. Kita avoid, kita hindari, kita mitigate, kita turunkan, kita transfer, atau accept, pasrah gitu ya. Udah nggak bisa ngapain gitu. Nah, kalau avoid itu kata kuncinya adalah kita akan menghindari ya. Cara kita menghindari risiko adalah dengan kita hilangkan risk triggernya gitu. Jadi planningnya yang kita tulis, actionnya agar dalam risk tadi adalah apa yang kita lakukan agar risk triggernya itu hilang gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kepleset gitu ya, risk eventnya kepleset, risk triggernya karena atapnya bocor. Nah, yang kita lakukan strateginya avoid, berarti yang kita lakukan adalah membereskan atapnya agar airnya nggak ada, maka kita nggak terjadi risk event, kita terpleset gitu. Nah, di dalam plan tadi tetap nggak cuma B ya, biasanya C. Dan nggak jarang ABC itu pun nggak jalan, ya nggak mau tadi PDCA, Plan Do Check Action. Kalau di tengah jalan semua dikerjakan udah nggak bisa, teknik industri tadi ya, PDCA, Plan Do Check Action, langsung agile gitu, fleksibel,
sama yang kayak kemarin, PMC dari offline jadi online, dari yang bulan September mundur dari bulan Februari gitu. Nah, tapi itu harus dilakukan. Contohnya 2019 nih, target peserta misalnya ya, kita buat target peserta tim yang mendaftar 40. Nggak dapat itu. Dapatnya peserta yang mendaftar itu kurang dari 30 gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Downgrade gitu kalau bahasanya kita di project, downgrade semuanya. Di downgrade apa tuh? Hotelnya, saya harus hubungin UII mencari tempat, kemudian menghubungi beberapa kolega saya di universitas lain kayak di UST gitu ya, saya ketemu dekannya, saya presentasi gitu, bisa nggak tempatnya dipakai, kemudian saya hubungin busnya UII gitu ya, boleh nggak pinjem, nggak bayar dan seterusnya karena saya orang UII misalnya gitu-gitu. Jadi terus downgrade gitu ya. Semuanya harus diturunkan, yang bisa kita turunkan semua cost-nya gitu. Jadi tapi itu terjadinya kan tadi kita target minimal kita nggak di 30 gitu, target minimal kita tuh di 35 lah gitu ya. Kita udah ngitung-ngitung kan dengan cost-nya. Nggak nyampe, kurang dari 30 gitu, kurang dari setengah. Wah, itu udah kita, ya itulah karena sebilang tadi ya, sampai tim saya sampai meluap-luap tadi karena kita gimana ceritanya ini harus tetap dikerjakan, tapi dengan rupiah yang cuman akhirnya turun gitu, tapi semuanya tetap harus baik ketika nanti para peserta itu datang ke Jogja. Nah, kayak gitu. Yaitu begitu yang kurang lebih harus dikerjakan yang terjadi begitu, Sinta. Jadi yang namanya risk tadi itu harus lihat dulu strategi risknya. Kalau avoid, kalau mitigate berarti kita turunkan. Artinya kita tetap ketemu dengan risikonya, tapi kalau ketemu kita bisa melakukan actionnya, either kita turunkan probability-nya atau kita turunkan impact-nya atau kita turunkan kedua-duanya. Jadi di planning itu kaitannya dengan itu. Kalau transfer udah pasti kita pakai orang ketiga. Jadi action-nya udah pasti tulisannya adalah ke orang ketiga. Kalau accept ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dah sudah memang nggak bisa kita lakukan apapun. Kalau itu terjadi kita harus terima itu, misalnya gitu. Jadi di dalam membuat risk planning-nya, lihat strateginya dulu, kita mau pakai strategi apa, baru kita tahu nanti action-nya kita mau ngapain gitu. Semoga itu menjawab pertanyaan Sinta. Oke, terima kasih Ibu, sangat-sangat menjawab. Ya, terima kasih. Ya, ini Muhammad ini ada tangannya, kenapa ini? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung aja. Oh enggak ya, ada. Halo. Ya, halo, Suara saya dengar halo. Ya, Dengar, yang mana? Yasir atau Irwansyah ya? Irwansyah. Irwansyah, oh ya, oke, ya. Iya. Perlu perkenalan dulu nggak ini, Bu? Boleh lah, sikit-sikit ya kan. Oh ya. Mana ya kan? Oh ya. Nama saya Irwansyah. Kebetulan saya asli Jogja. Cuma saat ini saya domisili di Surabaya sih, Bu. Saya angkatan 2015. 2015? Hah? Macam Pak Kajur ini gimana nih? Iya, monggo Irwansyah. Kebetulan soalnya tertarik sama materinya sih, Bu. Oh iya, oke. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, mungkin kan setahu saya kan kalau misalkan project management itu kan diadakan project management itu kan karena biasanya perusahaan ingin menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan waktunya juga. Nah, misalkan kita sebagai katakan kita sebagai jasa konstruksi ya kan beda, Bu, kalau misalkan kita di perusahaan manufaktur sama kita bekerja di perusahaan jasa konstruksi. Nah, kalau misalkan di jasa konstruksi sendiri, yang ingin saya tanyakan kan kalau konstruksi itu kan nggak mesti proyek itu kan berjalan lama. Kadang ada juga yang proyek itu cuma waktunya singkat, nggak nyampe 1 minggu. Kadang ada yang 2 hari atau 3 hari. Nah, apakah itu sebagai kita misalkan project management di perusahaan konstruksi itu baiknya apakah project management itu tetap diterapkan apabila waktunya itu singkat? Yang pertama itu ya, Bu. Kemudian yang kedua itu terkait biaya dan waktu. Kalau misalkan kita kerja di konstruksi itu kan realita di lapangannya itu kan kadang manusia ada batasannya, Bu. Kadang kita juga
ketika udah analisis resikonya ternyata sebagai contoh kita ambil misalkan saya mau bangun sebuah gedung, tapi ternyata saya nggak tahu kalau ternyata di bawah situ itu misalkan katakan ada batu yang besar, itu kan kita nggak terlihat ya Bu ya. Sedangkan kita sebagai project management udah merencanakan, katakan tadi kayak yang Mbak Sinta katakan kan ada planning 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata itu di luar planning Bu. Nah itu sebagai project management itu kita seharusnya bagaimana, karena kan kita harus memperhitungkan, kalau kita sebagai konstruksi kan harus memperhitungkan keuntungan juga ya Bu ya. Nah dan itu pun kita kan kaitannya juga kalau di apa namanya di konstruksi itu kan kita kan apa namanya ya itu tadi realitanya di lapangan tuh banyak sekali masalahnya. Itu yang kedua Bu. Nah yang ketiga, apakah sebagai project management baiknya ketika kita mempekerjakan, misalkan katakan gini, kita punya project di perusahaan A, satu project, kemudian di project kita punya project lain juga di perusahaan lain, dan itu waktunya nggak bersamaan, tapi di tengah project yang satu itu belum selesai, di project 2 itu kita udah jalan. Nah kalau misalkan kita sebagai konstruksi kan kadang kalau misalkan katakan kita ambil contoh perusahaan konstruksi yang kecil kan, kita kan biasanya kan lebih memanfaatkan tenaga kerja Bu. Jadi misalkan kita punya 10, kita rolling 5 orang di sini, 5 orang di sana. Nah itu sebaiknya ketika kita menjadi project management, baiknya itu setiap project ada tim sendiri, terus kemudian maksudnya ada pegawai sendiri, kemudian di project 2 ada pegawai sendiri, atau kita 10 orang tadi di rolling itu efektif nggak Bu menurut? Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Mas Irwansyah. Woi, ketahuan ya, belum lulus ya? Saya udah lulus Bu. Oh, sudah lulus. Kebetulan Surabaya. Ya Allah. Iya. Saya sudah seuzon aja, alhamdulillah. Berarti ini, Masya Allah sampai ada alumni ya. Wah, terharu ya saya. Oke. Baik, terima kasih Mas Irwansyah. Kayaknya sekarang kerjanya di bagian konstruksi ya. Project tadi ciri khasnya ada 2 ya. Yang pertama dia unik, terus yang kedua dia temporary, punya start and ends. Nah pertanyaan saya, kalau mengerjakan 1 atau 2 hari itu saya kayak curious gitu, project apa yang selesai dalam sehari atau 2 hari, kayak ini ya, kayak buat project Prambanan ya, selesai dalam 1 malam gitu. But anyway, kalau dari sisinya dari project management, PMI bilang minimal itu 3 bulan. Jadi kalau kayak saya misalnya mau apply PMP, Professional Project Manager Certification, itu Excel-nya kan harus diisi ya, ngerjain project apa aja, dan yang mereka bukan 3 bulan, maaf, 6 bulan ya, yang mereka akui sebagai project itu adalah yang dikerjakan dalam waktu minimal 6 bulan gitu. Itu yang dari pengertian dari project gitu. Sehingga kalau untuk yang di sini, karena saya nggak tahu ya dikerjakan sehari 2 hari itu apa, tapi kalau dari durasinya memang tidak masuk dengan definisi tersebut gitu ya, tidak masuk dengan definisi project-nya gitu. Tapi kalau dilihat dari misalnya dia punya start and ends-nya, artinya memang dari awal udah jelas bahwa dia akan dikerjakan dalam waktu 3 hari misalnya, itu mungkin bisa masuk gitu. Tapi kalau dari PMI pernah menyampaikan mereka hanya memakai data kalau yang project itu minimal 6 bulan gitu. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama tadi gitu ya. Terus yang kedua terkait yang saya lupa yang kedua sama dari yang ketiga dulu deh. Yang ketiga terkait orang. Nah, kan project management itu ada 4 tadi ya, knowledge, skill, tools, and technique. Nah, di dalam tools itu gunakanlah software, kalau saran saya, karena Mas Irwansyah sudah bekerja, gunakanlah software minimal Microsoft Project. Jadi di planning itu Mas Irwansyah bisa masukin tadi activities sama resources-nya.
ketika nanti tiap kerjaan itu di-assign, kalau mungkin bisa lihat di Google gitu ya, di-assign, nanti kalau kita kurang orangnya, sebelah kiri itu akan muncul merah-merah, dia bilang over allocated, atau orangnya kurang gitu. Sehingga nanti itu membantu kita untuk either kita reschedule, artinya orangnya tadi, jadwalnya kita ganti, perbaiki gitu, atau kita tambah orangnya. Jadi kita nggak mau waktunya kita mau waktunya tetap segitu, misalnya 3 bulan, tapi karena orang kita kurang, dari software tadi bilangnya gitu, maka kita tambahnya tadi boleh jadi orangnya ditambah atau jamnya yang ditambah, jadi mereka jamnya jadi lembur misalnya begitu. Nanti disimulasikan, makanya pakai software itu ya, mau kalian pakai SPSS atau pakai Flexi misalnya mata kuliah yang lain, tujuan itu kan untuk mensimulasikan ya. Jadi kita sebenarnya kalau maksudnya kayak main-main ya, kita coba-coba, terus ketemulah optimisasinya gitu. Nah, nanti dari situ baru diambil keputusan, mampu nggak kita secara rupiahnya dan seterusnya gitu. Nah, itu saran saya untuk pertanyaan nomor 3 terkait orangnya. Jadi kalau dibilang rolling nggak rollingnya itu dibantu dengan alat bantu tadi untuk decision making ya. Kita kan kalau di teknik industri pasti pada akhirnya kan tujuannya adalah pengambilan keputusan. Nah, keputusan tadi berdasarkan data dan fakta dulu baru kita ambil keputusan. Tahu efektif atau enggaknya, minimal pakai Microsoft Project, insya Allah cukup membantu gitu. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi Mas Opo ya Mas, saya lali. Fahrul atau Mas Irwansyah? Kedua tadi. Yang kedua tadi intinya kayak gini Bu, kalau misalkan tadi kita udah merencanakan beberapa planning, tapi mungkin realitanya di lapangan itu berbeda. Itu kita sebagai project management seharusnya bagaimana? Karena kan kita juga memperhitungkan keuntungan dan waktu juga, Bu. Ya, betul. Waktu saya kerja di local company di Medan itu ya, sebagai seorang purchasing, wah itu nightmare ya, jadi karena saya yang bertanggung jawab untuk nelpon sedikit ya, nelpon supplier atau pesan, dan saya yang menjanjikan gitu ya. Ya maksudnya tugas saya adalah untuk menyampaikan akan dibayarkan kapan gitu. Nah, giliran penagihan gitu ya, mulai dari yang ditelepon sampai datang ke depan meja, menggebrak meja gitu. Kak, mana nih bayarannya? Aduh, Mak Jang, pusing lah ya kan. Terus nelpon bagian finance, nggak mau ketemu gitu. Bilang aja besok. Aduh, kayak mana lagi bilangnya ini ya, udah marah di depan muka kita orangnya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya, Mas Irwansyah, ketika kita melakukan project tadi. Tapi di saat yang sama kan kita ingin tetap punya hubungan baik dengan supplier, atau kita ingin tetap materialnya tetap ada. Kalau material nggak ada, ya nggak bisa kerja juga. Tukang-tukangnya nggak ada material, nggak bisa dikerjakan gitu. Materialnya ada ya harus dipesan, harus ada uangnya dan seterusnya. Nah gitu. Jadi dan kadang-kadang project sponsor ngasih terminnya juga nggak sesuai ya, padahal dibilang di situ terminnya tanggal sekian gitu. Pas kita tagih di sana pun banyak alasan ya kan, pusing lah kita yang di sini. Tapi kalau di perusahaan harusnya dia sudah punya contingency reserve, biasanya begitu sih. Jadi dia sudah apa namanya, kan kalau kita buat cost estimation ada contingency reserve-nya ya, jadi ada biaya tak terduga 10%-nya itu yang harus kita masukkan gitu ya. Jadi dan ada biaya dari perusahaan yang sudah kalau dari sisinya project gitu ya, ada biaya perusahaan yang sudah di assign untuk membantu kalau nanti nggak ada. Jadi kalau di bahasanya saya itu namanya petty cash gitu. Kalau bicara tentang rupiah ya, tentang petty cash, karena rupiah ini cukup krusial ketika ngerjain project, khususnya tadi untuk material-material gitu. Hal yang lain, project manager saya waktu itu nggak mau bekerja sama tim. Beliau dari Jakarta, kerjanya sama tim tukang-tukang dari Medan, nggak cocok Bapak itu ya kan. Terus dia komplain ke perusahaan, dia minta timnya yang di Jakarta. Nah itu, bayangkan. Planning-nya sama yang di Medan. Beliau nggak suka, nggak cocok lah gitu ya, bondingnya nggak dapet gitu. Jadi beliau bilangnya, saya yang lanjut atau tim saya yang didatangkan gitu ya. Akhirnya didatangkanlah tim itu datang dari Jakarta. Terus tukang-tukang ya kan, ke Medan untuk buat clubhouse itu. Terus yang awalnya ngekos Pak Project Manager ini, kita harus buat ini tadi harus sewa ruko. Karena kan tukangnya jadi banyak ya.
Jadinya di ruko itu tinggallah si Pak PM ini sama tukang-tukangnya. Dan ketika dicari dekat site itu nggak ada yang harga murah, jadi agak jauh dari site mereka tinggal. Kos lagi harus menyewa pickup untuk mereka datang ke site. Oh, itu sudah keluar dari planning semua itu Mas Irwansyah gitu. Tapi saya nggak tahu di pimpinan bagaimana ngitung ya, tapi yang saya pahami itu jadi harus ada artinya pimpinan itu memang sudah mempersiapkan, saya lupa bahasanya, di project juga ada ya di Pimbok itu. Jadi harus ada yang disiap dari perusahaan untuk membackup itu tadi, membackup rupiah tadi. Salah satu yang harian yang saya punya itu petty cash. Di petty cash itu yang saya pakai nanti kalau untuk belanja-belanja ini petty cash-nya waktu itu 5 juta tiap bulan gitu ya. Nanti dikasih diisi lagi gitu ininya petty cash-nya untuk belanja-belanja yang kecil-kecil lah gitu ya. Tiba-tiba misalnya batu batanya pesen 1.000 tapi di perjalanan patah-patah gitu ya, nggak bisa dipakai, yang bisa dipakai cuma 900 gitu kan, kurang, jadi harus beli misalnya kayak gitu. Nah itu memang akan terjadi Mas Irwansyah kalau bicara ya, waktu saya bicaranya tentang konstruksi kan, sehingga gimana ceritanya tetap harus jalan gitu. Tapi waktu itu saking udah nggak adanya lagi uang ya kan, perusahaannya saya tanda kutip ngambek gitu, nggak kerja. Bayar dulu Pak sponsor gitu kan, turun dulu baru kita jalan lagi gitu. Nah, cuman mau nggak mau saya sebagai purchasing harus bisa menyampaikan itu dengan baik dengan supplier gitu. Jadi itu tadi saya bilang, communication itu menjadi sangat penting gitu. Gimana supplier tadi bisa tetap bisa turun amarahnya, mereka tetap bisa mau supply ke kita meskipun bayarannya jadinya telatnya lebih dari yang sudah gitu. Jadi lobby-lobbynya tuh memang luar biasa kalau dengan para supplier tadi gitu yang saya rasakan waktu bekerja dulu gitu. Cuman segala sesuatunya tadi ya kita udah punya contingency reserve, kita udah punya contingency plan, perusahaan udah punya backupan rupiah untuk ini gitu. Nah, tapi ketika sponsor nggak bayar gitu, ada satu waktu kita kayak ngambek gitu, ya udah nggak kerja kita. Pokoknya ketika mereka udah turun baru kita jalan lagi. Ya gitu. Jadi ya kita nggak salah ya waktu itu karena memang udah sesuai dengan kondisinya, harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar. Tapi itu yang terjadi gitu, Mas Irwansyah. Jadi cuman kalau bagi saya karena saya kaitannya dengan supplier, apapun kondisi yang terjadi di project, ya saya tetap harus bisa menyampaikan dengan baik dengan para supplier karena mereka yang stakeholder yang perusahaan project ya. Jadi kalau mereka nggak ada, nyari supplier lain sih banyak, tapi belum tentu mereka ngasih harganya yang bagus atau cara pembayarannya yang kita enak gitu ya, bisa ngutang gitu tanda kutip. Kalau project kan biasanya gitu ya, bayarnya di belakang gitu. Nah, jadi yang gitu-gitu sih pada akhirnya. Nah, di situ saya belajar communication itu yang luar biasa buat saya gitu. Yang maksudnya yang di kuliah saya nggak belajar, tapi ketika di dunia kerja saya harus memaksa diri saya untuk memahami para ini ya. Misalnya kalau datang gitu ya ke supplier, datang ke tokonya, kan nggak mungkin langsung minta maaf gitu ya. Ada aja gitu kayak obrolan santai gitu. Ih, bagus sekali ya Ci bunganya, beli di mana Ci? Oh, gitu-gitu. Wah, gitu-gitu dong ngomongnya, terus baru ini, jadi gimana Kak bayaran kami? Aduh, ya jadi gini Ci, nah gitu kan. Tapi sebelum ke situ, kemana-mana dulu ceritanya gitu kan. Apalah tentang Jogja lah, apa gitu-gitulah waktu itu saya. Jadi pada akhirnya gitu, dalam melakukan project Mas Irwansyah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Irwansyah tadi, dan semoga Mas Irwansyah tetap semangat menjalankan usahanya gitu ya, usaha konstruksinya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu untuk